Pertanyaan pertama dari @febrianto_hardiman02, apa itu malaria? Malaria adalah infeksi menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengalami gejala seperti demam dan menggigil. Meskipun penularannya melalui gigitan nyamuk, namun penderita malaria bisa sembuh secara total apabila ditangani dengan tepat. Dan apabila tidak ditangani secara tepat, maka penderita malaria akan mengalami anemia berat, gagal ginjal, dan kematian. Di Indonesia sendiri, penderita malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Di beberapa wilayah atau provinsi di Indonesia, di wilayah bagian timur, penderita malarianya cukup tinggi seperti di wilayah Papua Barat dan juga Papua. Sementara itu di wilayah DKI Jakarta dan Bali termasuk ke dalam kategori bebas malaria. Pertanyaan kedua dari @diafitri_r, apa sih jenis-jenis malaria? Ada 5 jenis malaria. Yang pertama adalah malaria falciparum. Malaria falciparum disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Malaria falciparum merupakan malaria yang paling berbahaya karena disertai demam tinggi dan komplikasi. Sebagian besar kasus kematian karena disebabkan oleh malaria jenis ini. Yang kedua adalah malaria vivax. Malaria vivax disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax. Parasit Plasmodium vivax ini dapat bertahan dalam organ tubuh manusia dalam keadaan tidak aktif dalam jangka waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Plasmodium vivax ini dapat kambuh jika parasit tersebut aktif kembali. Yang ketiga ada malaria oval. Jenis malaria ini disebabkan oleh Plasmodium oval yang dengan gejala yang ringan dan dapat sembuh tanpa pengobatan. Dan yang keempat ada malariae. Malaria jenis ini adalah malaria yang sudah lama terinfeksi oleh Plasmodium malariae dan dapat mengganggu masalah ginjal. Dan yang kelima ada malaria knowlesi. Malaria jenis ini adalah malaria akibat Plasmodium knowlesi, juga dapat berkembang dengan cepat menjadi kronis dan walaupun gejala yang ditimbulkan pada awalnya ringan. Pertanyaan ketiga @jelly_ariandi, apa yang dilakukan untuk mendiagnosa malaria? Jika seseorang mengalami gejala malaria, dokter akan menanyakan apakah ia tinggal atau baru saja bepergian ke daerah yang terdapat banyak kasus malaria. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini dilakukan untuk mendiagnosa malaria, yaitu dengan cara melakukan tes diagnostik cepat malaria atau RDT malaria, dan pemeriksaan darah penderita di bawah mikroskop. Tujuan pemeriksaan darah di bawah mikroskop yaitu untuk mendeteksi parasit penyebab malaria dan mengetahui jenis malarianya. Perlu diketahui, pengambilan sampel dapat dilakukan lebih dari sekali dan menunggu waktu demam itu muncul. Pertanyaan keempat _erna03, bagaimana pengobatan malaria? Malaria harus segera ditangani untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria sendiri dapat diberikan dengan obat-obatan anti malaria. Obat-obatannya sendiri harus disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan atau riwayat, area geografis yang pernah penderita tinggal. Nah, selanjutnya dari @devipon, bagaimana komplikasi pada malaria? Pertama yaitu anemia parah. Komplikasi ini terjadi karena banyaknya sel darah merah yang hancur atau rusak yang biasa disebut hemolisis akibatnya parasit malaria. Yang kedua yaitu malaria otak. Komplikasi ini terjadi saat sel darah dipenuhi parasit sehingga menghambat pembuluh darah kecil pada otak. Akibatnya otak menjadi bengkak atau rusak, gejalanya berupa kejang atau koma. Yang ketiga, gagal fungsi organ tubuh. Ada beberapa organ yang dapat terganggu karena parasit malaria, antara lain ginjal, hati, atau limpa. Kondisi tersebut dapat membahayakan nyawa penderita. Yang keempat yaitu gangguan pernapasan. Komplikasi ini terjadi saat cairan menumpuk pada paru-paru atau edema paru, sehingga membuat penderita sulit bernapas.
Yang terakhir yaitu hipoglikemia. Malaria yang parah bisa menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Gula darah yang sangat rendah bisa berakibat koma atau bahkan kematian. Pertanyaan ke-6 dari @gitaklbi_ mau nanya dong, bagaimana gejala pada penyakit malaria? Gejala malaria akan muncul 10-15 hari setelah gigitan nyamuk. Namun pada beberapa kasus gejala baru muncul setelah beberapa bulan. Karena parasit penyebab malaria dapat bertahan dalam keadaan tidak aktif di dalam tubuh. Gejala yang dapat dirasakan oleh penderita malaria yaitu demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, lemas, pegel linu, gejala anemia atau kekurangan darah, mual atau muntah, nyeri perut, serta diare dan BAB berdarah. Serangan gejala malaria sering digambarkan melalui 3 tahap selama 6 hingga 12 jam. Diawali dengan menggigil, lalu berkembang menjadi demam, sakit kepala, kemudian penderita akan berkeringat banyak dan lemas hingga akhirnya suhu tubuh kembali normal. Serangan gejala malaria tersebut muncul dengan siklus tertentu, yaitu 3 kali malaria atau 4 hari sekali. Yang ke-7 dari @d_satriawan, bagaimana pencegahan pada penyakit malaria? Meskipun belum ada vaksinasi, dokter dapat memberikan obat anti malaria untuk sebagai pencegahan apabila seseorang ingin pergi atau tinggal di daerah yang banyak terjadi kasus malarianya. Untuk pencegahan, seseorang dapat menghindari gigitan nyamuk, menggunakan kelambu, tidur menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, ataupun krim dan semprotan anti nyamuk. Yang ke-8 dari @aimdino, bagaimana penularan pada penyakit malaria? Penularan penyakit malaria dari orang yang sakit kepada orang yang sehat sebagian besar melalui gigitan nyamuk. Bibit penyakit malaria di dalam darah manusia dapat terhisap oleh nyamuk, kemudian berkembang biak di dalam tubuh nyamuk tersebut dan ditularkan kembali kepada orang yang sehat melalui gigitan nyamuk tersebut. Ada beberapa faktor atau perantara penyakit malaria, diantaranya yang pertama Anopheles meleicus, yaitu nyamuk perantara malaria yang biasanya berada di daerah pantai. Kemudian yang kedua Anopheles acunitus, yaitu nyamuk perantara malaria yang biasanya berada di daerah persawahan. Kemudian yang ketiga Anopheles maculatus, yaitu nyamuk perantara malaria yang biasanya berada di daerah pegunungan, perkebunan dan juga hutan. Penularan yang lain yang dapat dilakukan yaitu melalui transfusi darah, namun kemungkinannya sangat kecil. Nomor 9 dari @emiliawiyoko, apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit malaria? Manusia dapat terkena penyakit malaria setelah digigit nyamuk yang di dalam tubuhnya terdapat parasit malaria. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini sebelumnya akan menetap di dalam organ hati sebelum akhirnya siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan dan pengobatannya. Sekian